dosa-dosa dari Sri Mulyani, ya, Luhut. Ini hutang akan antar generasi. Antar generasi, coba tanya Sri Mulyani, coba. Kapan lah itu bisa dilunaskan 8.500 itu? Sampai dia mati membusuk di tanah, ya, rakyat tetap membayar hutang yang dia buat sebagai Menteri Keuangan. Ya. Tema di video ini membahas dosa-dosa Sri Mulyani dan Pak Luhut Panjaitan selama menjabat, yaitu tentang hutang yang menumpuk, yaitu 8.500 triliun. Kata Bang Resmond Sianipar, sampai Bu Sri Mulyani meninggal atau membusuk pun tidak akan kebayar hutang sebanyak itu. Dan ini analisa Bang Resmond Sianipar. Mari kita simak. Analisa Bang Resmond Sianipar ini sangat mengejutkan. Kita bahas dulu dosa-dosa dari Sri Mulyani, ya, Luhut dan Jokowi yang membuat sekarang Indonesia terpuruk, ya, kondisi perekonomiannya karena ketiga orang itu, ya, Sri Mulyani, Luhut Binsar Panjaitan, dan Jokowi yang membuat proyek-proyek mercusuar, proyek strategis nasional lah, IKN lah, WUS lah, semua membuat kita itu hancur, ya, ekonomi, ya, ekonomi pembangunan berbasis hutang yang dibangga-banggakan, yang membuat negara ini hancur, ya, warisan hutang yang diwariskan oleh Joko Widodo, ya, sampai menembus antar generasi nanti. Saya yakin 8.500 triliun ini akan tembus sampai puluhan ribu triliun, belasan ribu triliun tahun 2030-an. Ya, sudah saya simulasikan itu. Kalau bunganya 6%, maka 8.500 triliun dihutang lagi 500 triliun per tahun, maka terus akan menanjak. Itu cuma model matematika biasa saja. Ya, 8.500 triliun ini tidak akan pernah bisa diselesaikan dalam satu generasi ini. Ya, si Luhut sudah membusuk di kuburan, ya, generasi ke depan tetap aja. Luhut, Sri Mulyani, Joko Widodo membusuk di kuburan nanti, sudah menjadi tulang belulang, ya, generasi mendatang tetap akan membayar hutang yang mereka buat. Inilah makanya hutang antar generasi, ya, hutang antar generasi. Si Luhut sering bilang menantang, mana ini PDB dari produk domestik bruto masih di bawah 60%, masih aman, prudent, 40% masih dari PDB, ya. Nggak disisakan untuk PDB sampai pemerintahan berikutnya, dipepet-pepet sampai batas sesuai dengan Undang-Undang 60% PDB. Ya. Jadi cuma menggunakan kalkulasi persentase, matematika sederhana, plus minus kali bagi. Ya. Kalau di engineering jauh lebih rumit, ya. Jadi kalau menghitung-hitung bunga aja ini, ya, itu cuma model matematika ada SD pun bisa, ya. Sampai kapan kita bisa melunasi hutang warisan Joko Widodo ini antar generasi. Ya, karena apa? Tidak akan pernah berhenti gali lubang tutup lubang, gitu, ya. Makanya saya bilang sampai membusuk pun nanti ketiga orang itu, ya, generasi antar generasi, ya, itu tidak akan pernah bisa lunas. Coba kalian simulasikan, ya, dengan bunga rata-rata 6% dan setiap pemerintahan terus mengutang sekitar 500 triliun per tahun. Kapan itu selesai 8.500 triliun? Ya, coba kalian simulasikan sederhana. Itu bahkan nambah 2035, 2040 itu jadi belasan triliun. Kalau PDB-nya nggak naik, ya, karena persentasenya kan terhadap PDB, ya, katanya produk domestik bruto. Ya, kalau ekonomi nggak naik, nggak ada pembangunan, nggak ada progres, maka PDB di situ-situ aja. Sementara hutang menumpuk, ya, dengan cepat itu syarat 60% dari PDB itu selesai itu. Jadi negara penyakitan kita seperti Yunani, ya, negara bangkrut. Greece, ya kan, Yunani yang sekarang bangkrut. Coba ini saya kumpulkan dan saya analisa sebagai ekonomi amatir lah, ya. Ekonom amatir cuma pakai angka-angka plus minus kali bagi. Kalau kalian bertentangan dengan apa saya, ya udah, kalian argumentasikan di video kalian. Ini kan argumentasi saya sebagai ya pakai model matematika biasa lah, plus minus kali bagi persentase oleh Nido, 5 operator, ya, 5 operator matematika saya pakai, ya. Kalau di masa depan ditanya, apakah tidak pengawas ketika itu, Dewan Pengawas? Ya, pengawas kan nggak ada program menteri, yang ada program presiden. DPR. Yep, ya itulah. DPR-nya pun jadi corongnya termul, ya bagaimana mengawasi dengan statement-statement prudentnya si Sri Mulyani, ya selesai itu. Ya, dengan kata-kata kalau ditanya, iya uang kita kelola secara prudent, tapi nak terus, ya. Kereta api WUS itu dalam 1 semester
pertama 2025 saja itu kerugiannya hampir tembus 1 triliun, 900 sekian miliar. Ya, itulah bayangkan. Berarti fungsi DPR atau partai Itu cuma satu proyek. Ya, ini saya bacakan dulu bentar ya. Ini saya kumpulkan lah, saya analisa ya sendiri. Ya. Total utang pemerintah Indonesia saat ini diperkirakan berada di sekitar ya 8.500 triliun. Angka ini mencakup pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, dan penerbitan surat berharga alias SBN. Ya, inilah yang sering dipakai oleh Sri Mulyani untuk menutupi defisit. Terbitkan surat berharga, terbitkan ya enggak Sri Mulyani. Ya, anak SD pun bisa menggantikan pekerjaanmu sebenarnya. Ya. Beban sebesar ini merupakan akumulasi dari defisit APBN yang ditutup dengan hutang, terutama di masa pandemi ketika penerimaan pajak merosot. Ya. Pada saat pandemi pajak merosot, tetapi hartanya pejabat-pejabat itu justru saat pandemi naik. Ya, berarti pandemi itu dianggap sebagai bisnis. Ya, coba kalian cek ya pajak hartanya pejabat-pejabat itu pada saat pandemi naik. Ya, bisa bisnis suntik lah, bisnis vaksin lah, bisnis ini, bisnis itu. Ya. Gitu. Naik semua, tapi rakyat yang miskin. Jika kita menggunakan bunga rata-rata hutang, ya. Rata-rata hutang sekitar 6% per tahun. Ya, jika menggunakan matematika dasar saja 6% per tahun, bunga itu ya yang ditarik oleh Jokowi, Luhut, Sri Mulyani, ya. 6% saja per tahun, maka beban bunga saja mencapai hampir 510 triliun per tahun. Bunganya saja itu 510 triliun per tahun. Artinya, lebih dari setengah kuadriliun rupiah APBN, ya. Artinya, harus dialokasikan hanya untuk membayar bunga. Itu pun bukan untuk membayar pokok. Jadi bunganya saja 510 triliun. Itulah, ya, sampai nangis-nangis. Kemarin itu siapa? Kemarin itu Sri Mulyani atau hari ini? Nangis-nangis, seolah-olah udah hebat kali ya. Ya iya, karena ditangisi. Karena apa? Sampai 300% gajinya pegawai di Kemenkeu dinaikkan oleh Sri Mulyani. 300%. Ya, anak emas dari PNS. Ya wajar mereka tangisi. Nanti jangan-jangan diturunkan atau dikurangi oleh menteri yang baru kan. Nangislah mereka. Mereka tangisi dewa-dewi mereka itu. Ya. Beban ini sangat besar, bahkan melebihi total anggaran kementerian tertentu seperti Kementerian Pendidikan atau Kementerian Kesehatan. Ya, jadi bunganya saja 510 triliun. Ya, dengan utang rata-rata cuma 6% per tahun. Bunganya saja sudah 510 triliun. Melebihi anggaran untuk Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Kesehatan. Setahun paling cuma berapa ratus triliun untuk Kementerian Pendidikan ratusan juta orang. Kesehatan ratusan juta orang. Inilah akibat utang ugal-ugalannya si Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan, ya, atau siapa? Si Sri Mulyani. Luhut bilang, datang ke kantor saya pada saat dia ke Menko. Siapa yang enggak ini? Padahal cuma model matematika biasa aja. Ya, persamaan-persamaan apalah itu plus minus kali bagi presentasi. 5 operator matematika bisa. Ya. Datang, siapa yang enggak tahu? Bele, model matematika sederhana dulu Luhut, bapak ulama. Ya. Dalam 5 tahun, dengan asumsi utang tetap 8.500 triliun dan bunga stabil, anggap aja bunga stabil 6% rata-rata. Total bunga yang harus dibayar dalam 5 tahun ke depan mencapai lebih dari 2.500 triliun. Inilah dampaknya. Karena 5 tahun, bunganya saja 510 triliun per tahun. Kalau 5 tahun ke depan, itu 2.500 triliun, hampir sama dengan APBN kita, 3.000 triliun. Itu cuma bunga. Ya, bunga 5 tahun, hampir menghabiskan APBN 1 tahun. Gitu. Itulah bayangkan. Logika matematika sederhana aja lah. Di manalah prudennya perhitungan kayak gini. Ya. Itu ya 2.500 triliun itu ya bunga untuk 5 tahun itu ya bunga dari utang 8.500 triliun dan bunga 6% ya. Jadi yang harus dibayarkan dalam 5 tahun itu 2.500 triliun. Itu sama saja dengan menghabiskan 2 kali lipat APBN Pendidikan Nasional hanya untuk melayani bunga hutang. Generasi mendatang akan menghadapi ruang fiskal, artinya ya duit mencekik lah gitu ya kan. Generasi mendatang ini utang antar generasi nih. Jangan kalian pikirkan Prabowo Subianto bisa melunasi hutang sebanyak 8.500 triliun. Nggak mungkin. Mau cara apa coba kalian apa? Siapapun presidennya. Saya bukan merendahkan Pak Prabowo Subianto lah. Siapapun presidennya. Ini
Butuh mungkin berapa puluh presiden ini baru bisa kalau berhasil, ya, akibat hutang menggunung dari si Luhut Binsar Panjaitan, ya, si Tritunggal ini, Sri Mulyani dan Luhut ini. Jika pemerintah ingin melunasi pokok utang sekaligus bunga, maka setiap tahun harus menyediakan lebih dari 1.200 triliun. Pokok dicicil rata-rata 20 tahun plus bunga. Ya iyalah, ya kan? Kan bunganya aja 510 triliun, terus pokoknya lagi belum. Ya pokoknya ya sekitar 1.000 sekian triliun lah per tahun. Kan? Jumlah ini bisa menggerus setengah dari APBN. Ya, akibatnya pembangunan baru akan semakin sulit dilakukan. Ya wajar pembangunan ketika Prabowo Subianto ya tidak akan sehebat atau semercusuar Joko Widodo, ya, karena dia akan mengerem pengeluaran untuk fokus membayar hutang dari membayar bunga dan pokok hutang dari utang-utangnya Joko Widodo dan Luhut dan Sri Mulyani. Ini hutang akan antar generasi ini. Antar generasi, coba tanya Sri Mulyani, coba. Kapan lah itu bisa dilunaskan 8.500 itu? Sampai dia mati membusuk di tanah, ya, rakyat tetap membayar hutang yang dia buat sebagai Menteri Keuangan. Ya. Coba simulasikan dulu, coba. Saya pakai logika matematika sederhana aja ini, nanti saya tunjukkan modelnya, ya, pakai laptop. Simulasi sederhana menunjukkan bahwa bila utang 8.500 triliun dibiarkan tumbuh dengan tambahan hutang 500 triliun per tahun, ya, jika pemerintahan berikutnya termasuk Prabowo Subianto ini, ya, utang sekarang 8.500 triliun. Tetapi pemerintahan berikutnya termasuk yang sekarang karena gali lubang tutup lubang akibat membayar hutang dan bunga pokok, bunga hutang oleh utang yang dibuat Joko Widodo, dan dia tetap hutang ya 500 triliun saja per tahun, ya. Maka pada tahun 2030 hutang Indonesia bisa menembus 12.000 triliun. 2030 itu berapa tahun lagi? 5 tahun lagi. 5 tahun lagi hutang Indonesia akan tembus 12.000 triliun. Jika laju pengutangan, hutang baru ini hanya 500 triliun per tahun. Jadi kalau tambah hutang 500 triliun dihutang oleh Prabowo Subianto dan the next presiden 500 triliun per tahun, maka tahun 2030 akan menjadi 12.000 triliun. Gitu. Itu model matematika biasa saja itu, Luhut Binsar Panjaitan. Nggak perlu itu model matematika anak SD itu bisa. Kalau saya di kampung saya dulu di Dolo Ulu, bisa itu. Nggak perlu Menko Marinvest membuat model matematika kayak gitu. Ya. Ya, soal-soal matematika tingkat SD SMP itu. Bayangkanlah 2030 akan 12.000 triliun. PDB berapa? APBN berapa saat itu? Mampu nggak? Terus pokok utang nambah, bunga utang nambah, bangkrut 12.000 triliun. Pruden katanya si Sri Mulyani, bersembunyi di balik kata pruden. Tapi rakyat makin miskin tuh 100 juta lebih. Masyarakat Indonesia miskin, tetapi pejabatnya kaya-kaya, ya. Kalau di rumahnya itu pejabat itu kayak showroom semua mobil itu, nggak cukup 1 atau 2, 10 mobil itu, mobil-mobil mewah. Ya. Dari mana lah itu dari gajinya itu? Ya. 2030, 12.000 triliun. Asumsi tiap tahun nambah utang 500 triliun dan bunga 6%. Ya. Apalagi Sri Mulyani itu kan sering kali kalau udah keperluan mendadak dia kan diterbitkanlah surat apa itu SBN itu, surat berharga. Ayo beli sekian persen, 5%, 6% per tahun, 7% untuk dapat dana sepat. Ya, kalian puja-puji lah si Mulyono itu. Bangkrut kita dibuat di orang itu. 10 tahun saja ya bangkrut. Ya, KPK dilemahkan, keuangan finansial hancur, dikelola dengan cara anak SMA, SMP. Seruput dulu kopinya le, bentar lagi le. Ya kan. Agak serius ini soalnya pakai matematika dikit. Ya tambah kurang kali bagi persentase ya nggak Luhut. Botoh Luhut on. Model matematika sederhana oh. Ya lah. Ya, jenderal. Oke lah ya. Jadi tahun 2030 utang Indonesia bisa menembus 12.000 triliun kalau menambah utang baru terus 500 triliun. Itu pun kalau coba 500 triliun ditambah. Kalau 1.000 triliun per tahun ya habislah kita ini. Gagal. Makanya negara-negara tetangga Asia Tenggara pun sudah was-was ini. Ini Indonesia ini diproyeksikan gagal. Ya, fail state, fail country. Mereka pasti ya hitungan sederhana begini aja. Ya. Tapi ada yang senang kalau Facebook. Ya nggak tahu mereka senang atau apa ya kan. Aku rumus ini le, Y sama dengan Aceh.
Persamaan apa itu leh? Pangkat 7 ah. Oke. Angka ini akan menciptakan beban bunga lebih dari 700 triliun per tahun. Jadi kalau 12.000 triliun nanti per tahun hutang tahun 2030, bunganya saja sudah 700 triliun Sri Mulyani. Botoro 700 triliun itu cuma bunga. Belum pokok. Kalau APBN kita cuma sekitar 3.000 triliun terus, 3.000 triliun terus, 2030 bubar Indonesia ini. Bangkrut. Bangkrut. Ya. 12.000 triliun tahun 2030. Bunganya saja 700 triliun. Kalau pokoknya anggap 1.000, sudah 1.700 triliun per tahun. Pokok dan bunga. Kalau APBN saat itu cuma 3.500 triliun, sudah selesai negara ini. Utang lagi ke Tiongkok. Ya, Tiongkok Development Bank, China Development Bank, ya. Seperti WUS dan lain-lain. Angka itu ya 700 triliun per tahun bunga itu sangat membebani generasi muda yang baru masuk dunia kerja, langsung pajak nanti dinaikkan. Pasti nanti PPh, oke, baru masuk, ya, karena beban negara ini bla bla bla, ya. Terus apa namanya? Naikkan PPh. Kalau sekarang PPh berapa persen? Oke, naikkan lagi. PPN naikkan sampai 25%, 30% seperti di Eropa. Ya. Kalian termul, otak kalian kemana? Ya mungkin kau akan membusuk pada saat ini sudah terjadi. Tapi pikirkan kalau kau punya anak, punya cucu. Gitu. Bagaimana nasib Indonesia ini kalau begini? 2030, 12.000 triliun utang. Ya. Anakmu juga, cucumu yang akan membayar. Ya. Generasi mendatang juga akan menghadapi pajak yang berat, pasti itu, yang lebih berat. Untuk membayar utang, ya, penerimaan negara harus ditingkatkan. Lewat apa? Pajak. Jika penerimaan pajak stagnan, maka opsi logis adalah menaikkan tarif atau memperluas basis pajak. Diperluaslah. Angkringan pun tarik pajak. Pokoknya semua aktivitas ekonomi ditarik pajak. Misalnya ngambil rumput untuk kambing. Oh ya, sekilo sekian pajak untuk negara gitu. Jadi orang ngambil misalnya ya mencabut ubi pun di ladang gitu untuk kita makan. Pajak untuk rakyat. Begitu, akan begitu gitu. UMKM pun sekarang semua sudah pajak kan. Ya itu akan diperluas kebun binatangnya, ya, kita gemukkan binatangnya, kita perluas kebun binatangnya. Ada seseorang yang pernah berjanji di kampanye itu, ya, yang menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan, ternyata kerjanya cuma ngintip-ngintip pos kamling tengah malam. Ya, jadi opsinya ya kalau 12.000 triliun hutang nanti tahun 2030 pasti diproyeksikan Pak Prabowo Subianto ini. 2030 Pak, berapa aja hutang Indonesia Pak? Akibat si Joko Widodo ini. Aduh, maka opsi logis yang dilakukan pemerintah adalah satu, menaikkan tarif. Ya, semua tarif tol bla 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 semua yang fasilitas umum, ya. WC di apapun nanti, WC di bandar pun nanti 50.000 nanti per masuk. Ya, tarif listrik, tarif air, tarif apa semua pasti. Atau memperluas basis pajak. Artinya mereka akan menyetor lebih banyak uang ke negara tanpa jaminan peningkatan kualitas layanan publik. Yang penting naikkan tarif, ya, masukkan pajak, masalah layanan nggak peduli gitu mereka. Ya, nggak peduli. Kalau kayak Sri Mulyani ini ya nggak peduli dia. Padahal ya dengan otak sederhana pun ya pasti bangkrut 2030. Apa yang bisa dilakukan coba Sri Mulyani untuk menghindarkan 2030 ini hutang Indonesia nggak naik, nggak sampai belasan ribu? Coba jawablah dulu. Kau katanya direktur terbaik, menteri keuangan terbaik sedunia akhirat. Ya. 2030 mudah-mudahan kau masih hidup, Sri Mulyani. Ya. Dan kau saksikan bagaimana hutang Indonesia makin melonjak. Selain itu ada resiko kurs rupiah. Ya jelas lah ya. Pakai model kurs rupiah lagi tadi gitu ya, variabel kurs rupiah adalah model matematika kita. Nah, jadi sebagian utang Indonesia pasti berbentuk utang luar negeri dalam US dollar atau dalam China apa sih namanya? Renminbi atau apa ya? Dolar AS atau apa. Jika rupiah melemah maka cicilannya dalam rupiah akan lebih mahal kalau kita masukkan variabel kurs rupiah dalam model matematika sederhana itu. Misalnya pelemahan rupiah dari 16.000 menjadi sekarang udah hampir 17.000 ya. 17.000 menjadi 18.000 ya, naik per dolar. Maka akibat fluktuasi yang cuma 1.000 itu saja bisa menyebabkan tambahan hutang ratusan triliun. Apa nggak mau? Ya. Jadi Indonesia dengan menumpuknya hutang ini
ya cuma variabel fluktuasi dolar saja kita mainkan variabel kurs rupiah tersebut bisa membuat hutang itu menaik baik bunga maupun pokok. Kan gitu kalau variabel kita masukkan variabel kurs. Ini belum variabel-variabel lain ini. Misalnya konflik sosial, politik dan lain-lain. Bau. Bencana alam dan lain-lain. Ya. Jadi banyak variabel yang bisa dimasukkan. Ya, bukan hanya tambah kurang kali bagi dari persentase hutang, menambah hutang 500 triliun per bulan, ya. Tambahan variabel lain, kurs rupiah, tambahan konflik sosial, bla bla bla. Jadi sedikit saja fluktuasi kurs rupiah bisa membuat Indonesia hancur. Makanya kita akan jadi boneka terus. Diamati kan, volatilitas, ya, kerapuhan dari model ekonomi itu pasti sudah diamati ekonom tingkat dunia. Ini utangnya menumpuk, ini kasih aja kayak gini. Goyangnya negaranya itu hancur, pecah belah. Ya, akan kita bagi-bagi nanti. Gitulah. Ya. Kalau enggak jadi negara budak, kalau enggak mau dipecah begitu. Ya cuma model matematika sederhana gitu aja kok. Coba Luhut, ya, masukkanlah model matematika sederhana, masukkan variabel tadi itu, ya, dengan 12.000 triliun utang.